Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Bu Weni sebagai dosen pengampu lingkungan ekologi industri dan Pak Hendri sebagai dosen praktisi mengajar. Sebelumnya perkenalkan saya Ahmad Sofi Muzamil dari kelas Lay IC dengan NIM 037 beserta rekan satu kelompok saya. Perkenalkan, nama saya Naufal Kemal dengan NIM akhir 189. Saya Diki Cahya Firanda dengan NIM 174. Kami di sini akan membuat analisis keberlanjutan di kawasan industri terpadu yang ada di kawasan Jababeka. Apa sih itu kawasan industri Jababeka? Kawasan industri Jababeka merupakan kawasan industri yang terletak di Cikarang, Jawa Barat. Ini merupakan salah satu kawasan industri terbesar di Asia Tenggara yang didirikan pada tahun 89 dan memiliki luas lebih dari 5.600 hektar yang mencakup zona industri, perumahan, dan komersial. Kawasan ini telah menarik lebih dari 1.800 perusahaan dan 30 negara. Industri yang ada di Jababeka ini bermacam-macam, termasuk manufaktur elektronik, industri otomotif, kimia dan farmasi, bahkan minuman dan minuman. Pentingnya praktik keberlanjutan ini sebagai kawasan industri besar. Penerapannya praktik keberlanjutan di Jababeka ini sangat penting untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan, serta keberlanjutan mendukung seperti pengelolaan sumber daya yang efisien, penurunan jejak karbon, serta peningkatan. Kemudian pada poin yang kedua ini saya akan membahas mengenai analisis LCA Life Cycle Assessment pada kawasan industri. Yang pertama ini siklus hidup dan aliran bahan. Yang pertama, bahan mentah. Pada industri Jababeka ini mendapatkan bahan mentah dari sumber domestik, sumber internasional juga, seperti logam, plastik, bahan kimia, dan bahan makanan mentah. Dampaknya ini seperti penambangan dan pengolahan bahan mentah dapat menghasilkan emisi gas. Kemudian pada poin selanjutnya adalah pembuangan limbah. Ini limbah dari kawasan industri mencakup limbah padat seperti plastik, kemudian logam, limbah cair, dan emisi gas. Dampak yang diakibatkan dari pembuangan limbah ini seperti polusi tanah, air, dan udara, dan kontaminasi udara yang berbahaya seperti misalnya SO2. Kemudian pada dampak lingkungan seperti setiap tahap siklus hidup, untuk tahap bahan mentah ini menciptakan penurunan keanekaragaman hayati dan penggunaan energi tinggi. Kemudian pada tahap produksi, polusi udara dan air serta konsumsi energi yang signifikan. Untuk tahap transportasi, membuat emisi dari transport logistik, dan pada tahap pembuangan ini menciptakan potensi pencemaran jika limbah tidak dikelola dengan baik. Kemudian poin yang ketiga saya akan menjelaskan mengenai ISO 14000 dan praktik keberlanjutan di kawasan industri pada Jababeka. Peran ISO 14000 dalam manajemen lingkungan di kawasan industri ini adalah serangkaian standar internasional yang dirancang untuk membantu organisasi mengelola tanggung jawab lingkungan serta secara sistematis dan berkelanjutan. Dalam konteks kawasan industri ini berperan penting. Yang pertama sebagai pendorong efisien lingkungan, yang kedua kepatuhan terhadap regulasi, yang ketiga meningkatkan reputasi serta memitigasi resiko akibat pencemaran atau pelanggaran lingkungan, dan untuk mendapatkan sertifikasi ISO 14000 secara individu. Kemudian nomor 3, pemantauan berbasis data menggunakan teknologi IoT dan Internet of Things. Kemudian kolaborasi dengan pemangku kepentingan, yakni seperti berkoordinasi dengan pemerintah daerah atau berkolaborasi. Kemudian melibatkan masyarakat juga dalam proyek rehabilitasi ekosistem seperti penghijauan atau konversi air. Kemudian keuntungan-keuntungan yang didapatkan pada implementasi ISO 14000 di Jababeka ini
seperti pengurangan dampak lingkungan, polusi udara, air, dan tanah, kemudian efisiensi operasional, dan meningkatkan daya tarik kawasan. Dengan implementasi ISO 14000 ini tidak hanya jadi alat manajemen lingkungan, namun bisa juga menjadi penggerak transformasi Jabodetabek menjadi kawasan industri yang berkelas dunia, yang berkelanjutan, dan ramah lingkungan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Kemudian poin 4, penerapan ekodesain dan ekosistem industri dalam kawasan industri. 4.1, tunjukkan bagaimana konsep ekodesain dan ekosistem industri bisa diterapkan pada produk atau proses yang umum di kawasan industri yang saya ambil sebagai contoh, yakni kawasan industri Jabodetabek, Cikarang, Jawa Barat. Seperti peralatan manufaktur atau desain produk yang meminimalkan limbah. Penerapan konsep ekodesain dan ekosistem industri pada produk atau proses di kawasan industri seperti Jabodetabek Cikarang dapat dilakukan dengan cara berikut. 1. Contoh penerapan pada produk peralatan elektronik. Produk seperti produk lampu LED hemat energi. Dari segi ekodesain, seperti material ramah lingkungan, gunakan bahan daur ulang seperti plastik PCR atau post consumer recycle atau aluminium yang dapat didaur ulang. Dari segi efisiensi energi, desain lampu yang menggunakan daya lebih rendah tetapi tetap memiliki kinerja pencahayaan optimal. Desain modular, membuat komponen seperti lampu dan driver dapat diganti sehingga memperpanjang umur produk dan mengurangi limbah. Dari kemasan ramah lingkungan, gunakan kemasan dari kertas daur ulang dan hindari plastik sekali pakai. Dari segi ekosistem industri sendiri, berkolaborasi dengan produsen material daur ulang di kawasan industri untuk pasokan bahan baku. Lalu ada proses bekerja sama dengan mitra lokal untuk mendaur ulang lampu yang rusak. Kemudian contoh penerapan pada proses manufaktur pakaian, yakni proses produksi pakaian di pabrik tekstil. Dari segi ekodesain, pemanfaatan limbah, desain pakaian dengan pola minimal limbah atau zero waste pattern design. Kemudian pengurangan air dan bahan kimia, gunakan teknologi pewarnaan digital atau pewarna alami. Kemudian efisiensi energi, yakni mengintegrasikan mesin hemat energi dan menggunakan energi terbarukan seperti solar panel. Kemudian dari segi ekosistem industri, limbah tekstil dijual atau dipasok ke produsen lain untuk diolah menjadi produk baru seperti kain, daur ulang atau material pengisi sofa. Lalu, lakukan kerjasama antar perusahaan untuk membangun sistem daur ulang di kawasan industri sehingga mengurangi konsumsi air tanah. Kemudian, contoh ketiga yakni penerapan pada proses industri makanan dan minuman. Untuk proses sendiri, sebagai contoh produksi minuman botol. Dari segi ekodesain, kemasan berkelanjutan yakni gunakan botol kaca yang dapat diisi ulang atau plastik biodegradable. Optimalisasi energi, yakni gunakan boiler efisien atau energi panas dari sisa proses produksi. Untuk pengolahan limbah, gunakan limbah organik dari proses produksi yang digunakan untuk biogas atau pupuk. Untuk segi ekosistem industri, lakukan kerjasama dengan perusahaan lain dalam kawasan industri untuk memanfaatkan limbah bersama seperti limbah botol plastik dikumpulkan untuk didaur ulang oleh perusahaan pengolah plastik. Yang kedua, manfaatkan transportasi bersama untuk distribusi produk guna mengurangi emisi karbon. Untuk manfaat penerapan dari ketiga contoh tersebut, 1. Mengurangi dampak lingkungan. Dengan pendekatan ekodesain, limbah dan polusi dapat diminimalkan. Kedua, efisiensi biaya dan sumber daya. Kolaborasi dalam ekosistem industri memaksimalkan penggunaan bahan baku dan energi. Manfaat ketiga, peningkatan reputasi perusahaan. Konsumen cenderung memilih produk dan perusahaan yang ramah lingkungan. Implementasi ini memerlukan kerja sama lintas industri, pemerintah,
dan komunitas untuk menciptakan sistem yang berkelanjutan dan saling menguntungkan di kawasan seperti Jababeka Cikarang, Jawa Barat. Kemudian 4.2, berikan contoh pendekatan ekodesain untuk produk atau fasilitas industri di kawasan yang meminimalkan konsumsi energi atau memudahkan daur ulang. Berikut contoh pendekatan ekodesain untuk meminimalkan konsumsi energi atau memudahkan daur ulang di kawasan industri Jababeka Cikarang. Pertama, pendekatan ekodesain untuk produk. Sebagai contoh yakni panel surya modular. Untuk konsep, rancang panel surya modular yang menghemat energi selama produksi dan memudahkan perbaikan atau daur ulang. Implementasi, material yang mudah daur ulang. Gunakan silikon kristalin yang mudah diproses ulang dan frame aluminium daur ulang. Untuk desain modular, komponen seperti sel surya, kaca pelindung, dan konektor dapat diganti satu persatu jika rusak. Untuk proses produksi hemat energi, optimalisasi penggunaan mesin yang menggunakan energi terbarukan atau solar power assembly line. Untuk kemasan ramah lingkungan, gunakan kemasan berbahan kardus daur ulang untuk distribusi. Manfaat dari penggunaan panel surya modular ini yakni mengurangi limbah elektronik dari panel rusak. Kedua, meningkatkan efisiensi penggunaan energi selama pembuatan dan penggunaannya. Contoh kedua yakni pendekatan ekodesain untuk fasilitas industri, bangunan pabrik hemat energi. Untuk konsep sendiri, membangun fasilitas pabrik dengan desain arsitektur yang mengurangi kebutuhan energi dan memanfaatkan material ramah lingkungan. Implementasinya, ventilasi dan pencahayaan alami. Gunakan skylight dan jendela besar untuk mengurangi penggunaan lampu listrik di siang hari. Isolasi termal efisien. Gunakan bahan insulasi ramah lingkungan seperti wall mineral atau panel serat kayu untuk menjaga suhu ruangan tanpa pendingin udara berlebih. Untuk energi terbarukan, pasang panel surya di atap untuk kebutuhan listrik internal. Untuk pengelolaan air, bangun sistem penampungan air hujan untuk digunakan dalam proses pendinginan atau sanitasi. Manfaat dari pembuatan bangunan pabrik hemat energi ini mengurangi konsumsi energi hingga 30-50%, menurunkan biaya operasional dalam jangka panjang. Kemudian contoh ketiga, yakni pendekatan ekodesain untuk kemasan produk industri. Untuk konsep, yakni merancang kemasan produk industri seperti suku cadang atau bahan kimia yang mudah didaur ulang. Implementasinya, bahan kemasan daur ulang, gunakan karton daur ulang atau plastik biopolimer untuk kemasan. Desain yang memudahkan daur ulang, hindari campuran bahan yang sulit dipisahkan, seperti plastik dan logam dalam satu kemasan. Untuk kemasan multifungsi, rancang kemasan yang dapat digunakan ulang misalnya sebagai wadah penyimpanan. Untuk manfaat dari pembuatan kemasan produk industri ini, 1. Mengurangi limbah industri yang sulit terurai. Kemudian meningkatkan efisiensi dalam proses pengelolaan limbah di kawasan industri. Pendekatan ini tidak hanya membantu perusahaan meminimalkan dampak lingkungan, tetapi juga meningkatkan daya saing dengan memanfaatkan prinsip sirkularitas dalam ekosistem industri. Di kawasan industri seperti Jababeka, kolaborasi antar perusahaan dapat mempercepat adopsi pendekatan ekodesain secara menyeluruh. Kemudian nomor 5.1 yakni identifikasi konsumsi energi utama di kawasan industri dan sumber energinya. Kawasan industri Jababeka Cikarang merupakan salah satu kawasan industri terbesar di Indonesia yang mencakup berbagai sektor manufaktur, logistik, dan layanan lainnya. Konsumsi energi di kawasan ini biasanya berhubungan dengan aktivitas industri, operasional perkantoran, dan infrastruktur pendukung. Berikut identifikasi konsumsi energi utama di kawasan tersebut dan sumber energinya.
1. Konsumsi energi utama di kawasan industri Jababeka Cikarang. Listrik digunakan oleh pabrik, perkantoran, dan fasilitas umum untuk menjalankan mesin, penerangan, pendingin udara, dan sistem otomasi. Kemudian ada bahan bakar fosil, termasuk gas alam, banyak digunakan dalam proses industri, terutama di sektor yang memerlukan energi panas tinggi, seperti manufaktur kimia dan metalurgi. Kemudian ada solar atau diesel, sering digunakan untuk genset, cadangan atau sebagai bahan bakar alat berat dan kendaraan operasional. Kemudian ada energi termal, digunakan untuk keperluan pemanas, boiler, dan proses industri spesifik seperti produksi makanan dan minuman. Kemudian ada air dan uap bertekanan, umumnya digunakan dalam proses industri tertentu seperti farmasi atau tekstil. Kemudian sumber energi yang terdapat pada kawasan industri Jababeka ada listrik dari PLN. Sebagian besar kebutuhan listrik kawasan industri Jababeka disuplai oleh PLN yang mengandalkan kombinasi sumber energi seperti batu bara, gas, dan energi terbarukan atau PLTA dan PLTS dalam skala kecil. Kemudian ada sumber energi PLTG atau PLTGU lokal. Beberapa pabrik besar memiliki pembangkit listrik mandiri berbasis gas atau kombinasi gas dan uap atau PLTGU untuk efisiensi energi. Kemudian ada sumber energi terbarukan semisal pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS. Meskipun belum dominan, beberapa perusahaan di kawasan ini mulai memasang panel surya di atap pabrik mereka. Sebagai contoh, biomasa atau bioenergi. Beberapa industri tertentu memanfaatkan limbah organik sebagai sumber energi untuk boiler atau pembangkit listrik lokal. Kemudian bahan bakar fosil, solar dan gas alam masih menjadi andalan untuk transportasi dan operasional alat berat. Kemudian air, untuk keperluan proses industri air biasanya disuplai dari jaringan PDAM atau sumber air bawah tanah yang dikelola oleh pengelola kawasan. Kemudian nomor 5, poin kedua, diskusikan potensi penerapan energi terbarukan, efisiensi energi atau sistem penghematan energi di kawasan tersebut untuk mengurangi emisi karbon. Penerapan energi terbarukan, efisiensi energi, dan sistem penghematan energi di kawasan industri Jababeka Cikarang memiliki potensi besar untuk mengurangi emisi karbon. Berikut adalah analisis terkait aspek tersebut. Poin pertama, potensi penerapan energi terbarukan. Pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS kawasan industri Jababeka memiliki banyak bangunan dan pabrik dengan atap luas yang ideal untuk pemasangan panel surya. Dengan rata-rata sinar matahari harian di Indonesia sekitar 4,8 kWh per m², energi surya bisa menjadi sumber energi bersih utama. Keuntungannya, mengurangi ketergantungan pada listrik PLN berbasis fosil dan menurunkan biaya operasional jangka panjang. Untuk tantangannya, biaya awal yang tinggi dan kurangnya insentif finansial dari pemerintah. Kemudian ada biomasa atau biogas, limbah organik dari sektor makanan dan minuman serta limbah pertanian dari daerah sekitar. Dapat digunakan sebagai sumber biomasa atau biogas untuk menghasilkan listrik atau panas. Keuntungannya, mengolah limbah secara produktif dan mengurangi emisi metana dari dekomposisi limbah. Untuk tantangannya sendiri, ketersediaan pasokan limbah yang konsisten dan investasi teknologi. Pembangkit listrik tenaga angin atau PLTP. Walaupun angin di wilayah Jababeka tidak sekuat di wilayah pesisir, penggunaan turbin kecil atau hybrid surya angin dapat dipertimbangkan. Kemudian poin kedua, efisiensi energi. Optimasi peralatan. Penggantian peralatan lama dengan teknologi hemat energi seperti motor listrik berstandar IE3 atau IE4, lampu LED, dan sistem
HVAC yang lebih efisien, otomasi industri, dan penggunaan sensor untuk memonitor konsumsi energi secara real time. Potensi penghematan menurunkan konsumsi energi hingga 20-30%. Sistem Manajemen Energi atau SME mengadopsi standar ISO 50001 untuk mengidentifikasi peluang efisiensi energi di tingkat operasional. Pemulihan panas buang. Industri yang menghasilkan panas dalam jumlah besar seperti manufaktur baja atau kimia dapat memanfaatkan teknologi pemulihan panas buang untuk mengurangi kebutuhan energi tambahan. Sistem penghematan energi atau demand side management, penyimpan energi atau battery storage, yakni menyimpan kelebihan energi yang dihasilkan dari PLTS untuk digunakan pada waktu puncak konsumsi energi. Untuk manajemen beban puncak, mengatur waktu operasional mesin atau proses tertentu untuk menghindari beban puncak listrik dan memanfaatkan tarif energi yang lebih rendah. Kemudian poin 4, potensi pengurangan emisi karbon. Dampak penerapan PLTS. Jika 20% kebutuhan listrik Jabodetabek disuplai dari PLTS, kawasan ini dapat mengurangi emisi karbon hingga 1 juta ton karbon dioksida per tahun. Kemudian efisiensi energi, penurunan konsumsi energi sebesar 20% dapat mengurangi emisi karbon sekitar 0,5 juta ton karbon dioksida per tahun. Kemudian biomasa atau biogas, setiap 1 megawatt pembangkit biomasa dapat mengurangi emisi karbon hingga 50.000 ton karbon dioksida per tahun. Ya, baik, selanjutnya ini rekomendasi praktis yang dapat diterapkan untuk meningkatkan keberlanjutan di kawasan industri Jabodetabek Cikarang ini. Kami memiliki beberapa rekomendasi yang kami jabarkan setelah kami analisis lebih lanjut. Yang pertama yakni dari peningkatan penggunaan energi terbarukan dengan cara pemasangan panel surya dan pengoptimalan biomasa dan biogas. Selanjutnya yakni dari efisiensi energi dengan modernisasi peralatan dan otomasi dan pemantauan energi. Selanjutnya dari pengelolaan limbah dan air, yakni membangun sistem pengolahan limbah yang efektif serta pengelolaan air secara efisien di kawasan industri tersebut. Selanjutnya dari desain bangunan dan infrastruktur ramah lingkungan, yakni dengan membangun bangunan yang hemat energi serta transportasi berkelanjutan. Lalu ada peningkatan kesadaran dan kolaborasi antar perusahaan dengan melakukan pelatihan dan edukasi dan kolaborasi lintas industri. Selanjutnya yakni ada inovasi dan teknologi dengan R&D untuk inovasi berkelanjutan dan adopsi teknologi hijau. Dan terakhir ada sistem pemantauan dan pelaporan, yakni dengan melakukan pemantauan emisi dan konsumsi energi serta pelaporan secara keberlanjutan. Baik, yang terakhir yakni mengenai kesimpulan dan refleksi dari seluruh penjabaran analisa yang telah kami lakukan. Yang pertama yakni mengenai analisis LCA pada kawasan industri menunjukkan bahwa setiap tahap siklus hidup mulai dari bahan mentah, produksi, distribusi hingga pembuangan limbah memiliki dampak lingkungan yang signifikan. Penambangan bahan mentah dan proses produksi dapat menghasilkan emisi gas rumah kaca, polusi udara, dan limbah berbahaya. Distribusi produk menyebabkan emisi kendaraan, sementara pembuangan limbah dapat mencemari tanah, air, dan udara jika tidak dikelola dengan baik. Untuk mencapai keberlanjutan, kawasan industri seperti Jabodetabek perlu fokus pada teknologi ramah lingkungan, efisiensi energi, dan sistem pengolahan limbah terpadu guna mengurangi dampak lingkungan di setiap tahap siklus hidup. Baik, selanjutnya yakni kesimpulan mengenai penerapan ISO 14000 di kawasan industri seperti Jabodetabek. Kawasan industri Jabodetabek memainkan peran penting dalam menciptakan manajemen lingkungan yang lebih baik dan mendukung keberlanjutan.
ISO 14000 memberikan kerangka sistematis untuk mengelola dampak lingkungan, mempromosikan praktik keberlanjutan, dan memastikan kepatuhan terhadap regulasi lingkungan. Di Jababeka, penerapan standar ini dapat mengarah pada pengolahan limbah yang lebih baik, efisiensi energi, pengurangan emisi, serta adopsi pendekatan ekonomi sirkular. Selain itu, ISO 14000 mendorong pemantauan berkala dan keterlibatan pemangku kepentingan, serta meningkatkan kesadaran dan pelatihan di antara perusahaan tenan dan pekerja. Dengan implementasi yang tepat, ISO 14000 membantu Jababeka mengurangi dampak lingkungan, meningkatkan efisiensi operasional, dan membangun reputasi sebagai kawasan industri yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Selanjutnya mengenai penerapan konsep ekodesain dan ekosistem industri di kawasan industri Jababeka Cikarang. Ini dapat dilakukan melalui desain produk dan proses yang ramah lingkungan, efisien dalam penggunaan sumber daya, dan mudah didaur ulang. Contoh penerapan pada produk seperti lampu LED dan panel surya modular mengutamakan menggunakan bahan ramah lingkungan, efisiensi energi, serta desain yang memudahkan daur ulang. Pada proses industri seperti produksi pakaian dan makanan, ekodesain berfokus pada pengurangan limbah, penggunaan air dan energi yang efisien, serta pengelolaan limbah yang berkelanjutan. Penerapan ekosistem industri juga penting untuk memaksimalkan penggunaan bahan baku dan energi, serta mengoptimalkan kolaborasi antar perusahaan untuk mendaur ulang limbah dan mengurangi emisi karbon. Dengan demikian, pendekatan ini tidak hanya mengurangi dampak lingkungan tetapi juga mengurangi biaya operasional dan meningkatkan reputasi perusahaan. Secara keseluruhan, pendekatan ekodesain dan ekosistem industri berpotensi menciptakan kawasan industri yang lebih berkelanjutan, efisien, dan ramah lingkungan, serta meningkatkan daya saing perusahaan di pasar global. Selanjutnya, ini mengenai penerapan energi terbarukan, efisiensi energi, dan sistem penghematan energi di kawasan industri Jababeka Cikarang memiliki potensi besar untuk mengurangi konsumsi energi dan emisi karbon. Penerapan energi terbarukan seperti pembangkit listrik tenaga surya, biomasa, dan biogas dapat mengurangi ketergantungan pada energi fosil dan mengurangi emisi karbon. Sementara itu, efisiensi energi melalui optimasi peralatan, penggunaan sistem manajemen energi atau SME, serta pemulihan panas buang dapat menurunkan konsumsi energi secara signifikan. Implementasi sistem penghematan energi seperti penyimpanan energi dan manajemen beban puncak juga bisa mengurangi biaya energi dan meningkatkan efisiensi. Secara keseluruhan, dengan menerapkan teknologi ini, Jababeka berpotensi mengurangi emisi karbon hingga jutaan ton per tahun, meningkatkan efisiensi operasional, serta mendukung keberlanjutan lingkungan di kawasan industri. Selanjutnya mengenai refleksi pentingnya keberlanjutan industri dan peran kami sebagai calon profesional industri agar bisa berkontribusi dalam upaya keberlanjutan di masa depan. Oke, untuk keberlanjutan industri merupakan aspek penting dalam menghadapi tantangan lingkungan dan sosial yang semakin mendesak. Di tengah laju pertumbuhan industri yang pesat, keberlanjutan bertujuan untuk memastikan bahwa sumber daya alam digunakan secara bijak, emisi gas rumah kaca yang dikurangi, serta kesejahteraan sosial dan ekonomi dijaga untuk generasi mendatang. Hal ini mencakup inovasi dalam proses produksi, pengelolaan limbah, efisiensi energi, dan adopsi teknologi ramah lingkungan. Baik, yang terakhir ini kami sebagai calon profesional industri tentunya memiliki peran penting dalam mendukung keberlanjutan di masa depan. Beberapa kontribusi diantaranya yakni yang bisa kami lakukan. Yang pertama ada penerapan prinsip green manufacturing. Yang kedua, inovasi teknologi dengan memanfaatkan teknologi baru seperti otomasi, digitalisasi, dan material ramah lingkungan. Yang ketiga yakni mendesain produk berkelanjutan. Lalu yang keempat ada mengedukasi dan menginspirasi. Yang terakhir yakni kepemimpinan dalam kebijakan dan praktik melalui pengambilan keputusan yang bijak dan berlandaskan pada analisis dampak lingkungan dan sosial. Dengan demikian, sebagai calon profesional industri, kami memiliki tanggung jawab besar untuk membawa perubahan positif
dalam praktik industri yang lebih berkelanjutan. Ini tidak hanya akan mendukung berkelanjutan ekonomi, tetapi juga menjaga keseimbangan ekologis dan kualitas hidup manusia.